Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum tahiyatan islamiyah. Uhayyukum tahiyatan mubarakah. Bitahiyatin islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alimul khabir. Al-aliyul kabir. Jalla 'anil syabihi wal kuf'i wal mathili wan niddi wan nadhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhirul hasyir ba'athahu Allahu bil haqqi rahmatan lil alamin qabla qiyami yaumi tublas sarair. Awalan nashkurullah azza wa jal ala ni'matihi wa hiyal iman wal islam wa kullu syai' hatta nastati' an najtama' fi hadzal masjid fi hadzal majlis fi hadzal video al mubarak wa rahmatillah wa maradatillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. In the name of Allah, the most merciful and most beneficent, praise be to Allah, Lord of the world, the victory, and there is no one for people who love living peacefully. Secondly, may salawat and salam always to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to lightness in this era. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman, panitia UIF, dan dewan juri yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Ahmad Izzuddin Azam untuk sedikit bercerita tentang Galaxy of Ummah, di mana pada kenyataannya pada akhir zaman ini penuh sekali dipenuhi dengan kebohongan dan kezaliman. Mari kita refleksikan bersama hadis Rasulullah SAW tentang penuhnya akhir zaman ini dengan kebencian, kebodohan, dan kezaliman. Haddatsana Abu Bakr bin Syaibah, haddatsana Yazid bin Harun, haddatsana Abdul Malik ibnu Qudamah al-Jumahi, an Ishaq bin Abil Furat, anil Makburi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa mar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qala rajulut tafi fi amril ammah, yang artinya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana orang jujur akan dianggap hianat dan orang hianat akan dianggap jujur. Orang amanah akan diberikan titel sebagai pendusta dan para pendusta akan diberikan kesempatan untuk memimpin. Lalu Rasulullah juga menyampaikan bahwa akan berbicaralah orang-orang Ruwaybidah itu. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah Ruwaybidah itu?" Rasulullah menjawab, Ruwaybidah adalah orang-orang bodoh yang berbicara tentang kemasyarakatan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4036. Hadis ini bukan sekadar peringatan, melainkan bukti nyata kondisi akhir zaman yang akan dan sedang kita lalui, di mana orang jujur akan dituduh berdusta, orang dusta dianggap jujur, dan orang-orang amanah akan dikatakan hianat. Namun inilah nyatanya zaman yang Rasulullah SAW sebutkan dengan sanawatun khadda'at, yaitu tahun-tahun penuh penipuan, di mana cahaya seakan-akan redup di langit dunia dan kegelapan akhir zaman ini. Namun teman-teman sekalian, panitia dan dewan juri yang saya hormati, ini adalah waktu kita diuji. Apakah kita akan menjadi bintang malam yang terus bersinar dengan keimanan, ketakwaan, dan amal soleh kita, atau bahkan menjadi bintang yang larut, punar, dan padam di tengah kezoliman dunia akhir zaman ini. Karena selayaknya seorang mukmin sejatinya tak akan kehilangan arah meskipun lingkungan dan tempat hidupnya gelap gulita. Namun teman-teman sekalian, di tengah gelapnya akhir zaman ini, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita dengan firman-Nya untuk tetap teguh dan bersinar baiknya cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun."
Yang artinya mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah menolaknya dengan menerangkan cahaya tersebut walaupun orang-orang kafir tidak menerimanya. Quran surah At-Taubah ayat 32. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir akan tetap memberikan tipu dayanya di akhir zaman ini, tetapi Allah menjanjikan bahwa cahaya yang tak akan pernah padam. Sekarang bagaimana caranya kita untuk tetap menyalakan cahaya itu sebagai orang muslim yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan menyinarinya dengan ilmu, adab, dan juga amal solih. Bukankah Rasulullah SAW juga bersabda, Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dengan keadaan asing juga. Maka berbahagialah orang-orang yang tetap asing itu. Hadis riwayat Muslim nomor 145. Hadis ini menjelaskan bahwa di akhir zaman ini orang-orang yang istiqomah itu terasa aneh, teman-teman semua. Di mana orang yang tetap menjalankan sholat ketika orang lain lalai, ketika orang bersabar di tengah gemuruh dan hiruk-pikuknya dunia, di mana kita tetap jujur di tengah kebohongan, itu akan dianggap aneh. Tetapi itulah bentuk bintang-bintang yang terus bersinar walaupun langit dunia itu gelap, yang akan menyinari meskipun lingkungannya gelap gulita. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam surat Al-Furqan ayat 63 tentang sifat orang beriman yang akan menerangi penerangan umat ke depannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Rob yang maha pengasih itulah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan ketika orang-orang bodoh itu menyapa mereka dengan ejekan, mereka menjawab dengan salam. Ayat ini mengajarkan bahwa di tengah kebodohan dan kegaduhan dunia ini, orang beriman tak akan membalas dengan kemarahan, melainkan dengan kedamaian dan ilmu. Mereka tak tenggelam dalam arus, tapi justru tetap berada pada orbit keimanan. Inilah galaksi of ummah yang bersinar dalam satu orbit ketakwaan. Sebagai contoh nyata, pada zaman ini di media sosial kita bisa lihat bahwa hoax dan ilmu tanpa dalil terus merajalela di mana-mana. Tetapi masih ada pemuda, masih ada muslimin yang memilih untuk menjadi penebar kebaikan. Mereka terus belajar, berdakwah, memberikan kreativitas serta menebarkan cahaya dengan teknologi serta kreativitasnya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan hikmah juga keteladanan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, yaitu Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan bantahan yang lebih baik. Apabila kita sebagai seorang mukmin yang ingin bersinar, maka orbit kita adalah satu, orbit keimanan, ketakwaan, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, kawan-kawan sekalian. Demikian pula seorang mukmin jika keluar dari orbit keimanan akan hilang cahayanya. Oleh karena itu, teruslah kita berada dalam orbit keimanan tersebut. Teman-teman sekalian, namun perlu kita ketahui bahwa tak ada manusia yang sempurna. Ini sudah dikatakan oleh Allah dan juga Rasul, di mana ketika kita sedang dalam perjalanan orbit keimanan kita, ada saatnya kita tergelincir, ada saatnya kita jatuh, ada saatnya kita lalai dalam ibadah dan tertipu dari dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, selalu membuka jalan terbaik untuk para hambanya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang beriman untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, untuk bertaubat. Seperti apa taubatnya? Tubu ilallahi taubatan nasuha, untuk bertaubat nasuha. Lalu apa yang kita dapatkan ketika kita sudah bertaubat nasuha? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Karena Allah adalah innaka ala kulli syai'in qadir. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membuka pintu taubat sebesar-besarnya, kawan-kawan sekalian dan dewan juri yang saya hormati. Bahkan Allah menyerukan kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim untuk kembali bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu bukan sekadar diucapkan dari bibir, melainkan suatu tindakan nyata bahwa kita ingin benar-benar berubah, di mana kita awalnya dari gelap menuju terang, dari malas menuju rajin, dari dosa-dosa menuju amal solih yang akan kita laksanakan. Teman-teman sekalian, taubat adalah titik balik dari perubahan, bukan suatu kejelekan untuk kita, melainkan kita menjadi seorang pemenang karena kita berani melawan hawa nafsu yang awalnya menguasai diri kita sendiri. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, tetapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang ingin bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2499. Maka ketika kita tergelincir, jangan menyerah. Bersihkan hati dengan taubat, kuatkan iman dengan ilmu, dan kembalilah ke orbit keimanan. Itulah bahan bakar yang membuat bintang keimanan kita terus bersinar. Lalu, bagaimana agar cahaya keimanan kita akan terus kembali dan terus menyala pada akhir zaman ini? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah teguhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sumber cahaya utama di mana hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Cahaya inilah yang akan hadir karena iman itu tidak lahir di dunia ini, melainkan hadir dari zikir dan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah zikir, salat tepat waktu, bacalah Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena berzikirlah hati itu bisa tenang, teman-teman. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan untuk terus berzikir dan beribadah kepada Allah. Ini berhubungan dengan poin yang kedua. Bagaimana cara kita untuk menjaga cahaya agar terus terang benderang? Yang kedua adalah mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah hudal linnas, yaitu petunjuk, juga kompas kehidupan kita. Siapapun yang menjauhinya pasti akan tersesat dalam gelapnya dunia, dan siapa yang hidup dengannya insya Allah akan hidup terarah dengan hati yang menyala-menyala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpeganglah kamu kepada Al-Quran, sesungguhnya kamu berada di jalan yang lurus. Surat Az-Zukhruf ayat 43. Allah juga berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk dan jalan yang lurus. Surat Al-Isra ayat 9. Lalu cara yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Sebab iman itu naik dan turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Tapi bagaimana caranya ketika iman kita sedang merosot, sedang turun ke bawah, sedang tergelincir, ada teman yang mengingatkan terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika iman kita turun tanpa kita sadari, ada yang menyadarkan kita untuk kembali menaikkan iman kita. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, seorang tergantung pada agama temannya, maka hendaklah kalian melihat siapa yang kalian jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833. Dan beliau juga bersabda, perumpamaan teman yang solih dan teman yang buruk ibarat penjual minyak wangi dan pandai besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Teman-teman sekalian, semoga yang tadi sudah saya sampaikan bisa menjadi refleksi diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menjadi bintang yang terus berada dalam orbit keimanan di dunia, di akhir zaman ini yang penuh kezaliman. Semoga Allah mempertemukan kita di surga Firdausnya nanti, karena kita berusaha untuk menjaga orbit keimanan dan menjadi orang-orang yang bertakwa di akhir zaman ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.